Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai berdoa, silahkan dilihat kanan kirinya apakah ada sampah. Kalau ada sampah tolong diambil dan dibuang terlebih dahulu ke kotak sampah. Sudah? Kalau sudah, tolong barisannya dirapikan terlebih dahulu. Karena kalau kita bersih dan rapi, pastinya kita akan nyaman dan nanti kita akan bisa lebih fokus dan bisa dengan mudah memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Sudah? Baik, kalau sudah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa sama-sama. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, di sini Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Alifah Nur Arsy, Kesha Az-Zahra, Sally Nur Halifah, Widya Amelia, Tommy Firmansyah. Baik, semuanya hadir ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Baik anak-anak Ibu sekalian, di sini Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa yang di sini punya teman yang berbeda agama? Angkat tangan. Nah, bagaimana kalian berteman dengannya? Iya, saling menghargai. Apalagi ada lagi? Sopan santun. Ada lagi? Menghormati, betul sekali. Nah, anak-anak sekalian, kita sebagai umat beragama, kita harus saling menghargai dengan orang yang berbeda agama. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, melalui model Problem Based Learning atau PBL dan diskusi, siswa mampu mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah atau li ta'arufu yang benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menyebutkan contoh nilai kebaikan dalam agama Islam dan agama lain dengan tepat. Yang ketiga, melalui tanya jawab dan refleksi, siswa mampu mengungkapkan pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama secara santun. Dan yang terakhir atau keempat, itu melalui diskusi kelompok, siswa mampu menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan di lingkungan sekolah dengan baik. Nah, itulah tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Baik anak-anak Ibu sekalian, di sini biar tambah semangat lagi untuk mendengarkan, untuk membahas materi yang sangat menarik pada hari ini. Di sini Ibu ada ice breaking terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu mau mencontohkan terlebih dahulu. Nanti yang kedua kalinya, anak-anak silahkan mengikuti ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kawan-kawan kita belajar bersama. Bisa? Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kawan-kawan kita belajar bersama. Sudah bisa? Sudah cukup? Sudah semangat lagi untuk belajar? Siap untuk belajar? Siap. Baik anak-anak sekalian, di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah video yang nantinya kalian menonton video ini, lalu amati bagaimana sikap tokoh yang ada di dalam video tersebut. Karena nanti Ibu di akhir video akan bertanya kepada anak-anak Ibu semuanya.
Nah, jadi tolong diperhatikan videonya dari awal sampai akhir. Sudah siap? Hai Ali, apakah hari ini kita nanti akan belajar tentang toleransi dan bagaimana kita bisa saling menghargai perbedaan, kah? Toleransi? Itu kan soal menghargai perbedaan, kan? Betul, Ali. Toleransi itu penting banget, terutama dalam Islam. Kita diajarkan untuk hidup berdampingan dengan orang yang berbeda dari kita. Anak-anakku semuanya, dalam Islam kita diajarkan untuk selalu menghormati orang lain, meskipun mereka memiliki perbedaan dalam agama, kebiasaan, atau pandangan hidup. Tapi, Pak Farhan, gimana ya kalau orang itu beda agama sama kita? Apa kita tetap harus menghargai mereka? Dalam Islam, kita diajarkan untuk menghormati semua orang, apapun agama mereka. Kita nggak bisa memaksakan orang untuk punya pandangan yang sama. Toleransi itu menerima mereka sebagai sesama manusia. Jadi, kita tetap bisa jadi teman meskipun beda agama begitu, Pak Farhan? Iya, Ali. Bahkan Islam mengajarkan untuk berbuat baik kepada siapapun tanpa memandang perbedaan agama atau latar belakang. Aku masih nggak paham, Aisyah. Kalau kita harus menghargai orang lain meskipun berbeda, apa nggak ada bahaya kalau terlalu memberi ruang untuk orang yang berbeda dari kita? Sebenarnya, dengan menerima perbedaan, kita justru mengurangi bahaya, Ali. Kalau kita selalu takut dengan perbedaan, kita nggak bisa belajar dari orang lain, dan akhirnya cuma menciptakan jarak. Dengan saling menghargai perbedaan, kita bisa lebih memahami orang lain. Oh, jadi kita nggak harus takut ya dengan orang yang berbeda, asal kita saling memahami? Betul, kita justru bisa belajar banyak dari orang yang berbeda. Toleransi bukan hanya soal menerima, tapi juga soal memahami dan bekerja bersama. Tapi, Aisyah, kalau kita dihormati dengan baik, bagaimana kalau ada yang mencoba mengeksploitasi toleransi kita? Ali, menghargai perbedaan tidak berarti kita harus menerima semua tindakan. Tentu ada batasnya. Toleransi itu bukan tentang membiarkan orang lain merugikan kita, tapi tentang saling menghormati hak masing-masing. Jadi, kita bisa tetap menjaga batasan tapi tetap toleran, begitu ya? Iya, Ali, kita harus selalu tegas jika ada yang melanggar hak kita. Tapi jangan lupa untuk tetap menjaga sikap baik kepada orang lain ya. Nah, Ali, sekarang kamu paham kan tentang toleransi dan menghargai perbedaan itu? Oke, Aisyah. Toleransi itu penting, dan kita bisa jadi teman meskipun kita berbeda, asal kita saling menghargai dan menjaga sikap baik. Betul. Kita hidup di dunia yang penuh dengan perbedaan, dan dengan toleransi, kita bisa membangun kebersamaan yang lebih kuat. Oke, Ali, sampai jumpa. Nah, di video tersebut sudah dijelaskan apakah kita boleh untuk berteman dengan orang yang berbeda agama? Bagaimana sikapnya? Nah, siapa yang mau menjawab mengenai video tersebut? Apakah kita boleh berteman dengan yang berbeda agama? Dan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap teman yang berbeda agama? Boleh? Siapa yang mau angkat tangan? Ya, betul sekali bahwa di video tersebut sudah dijelaskan bahwa kita itu boleh berteman dengan orang yang berbeda agama, asalkan kita juga harus menghormati, menghargai, dan saling menyayangi. Betul sekali. Nah, anak-anak ibu sekalian, di sini ibu akan menjelaskan mengenai keragaman sebagai sunnatullah. Keragaman sebagai sunnatullah. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran mengenai keberagaman sebagai sunnatullah, kita bahas terlebih dahulu mengenai apa sebenarnya itu sunnatullah. Ada yang tahu apa itu sunnatullah? Betul sekali, sunnatullah ini merupakan sebuah hukum ketetapan Allah. Sunnatullah itu merupakan ketetapan Allah. Jadi, sunnatullah ini merupakan sebuah hukum Allah yang berlaku tetap bagi seluruh makhluk, termasuk adanya perbedaan di antara manusia. Nah, jadi sunnatullah itu merupakan ketetapan atau hukum Allah. Nah, selanjutnya mengenai keragaman sebagai sunnatullah. Apa sebenarnya keragaman sebagai sunnatullah itu?
Nah, jadi keragaman sebagai sunnatullah itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa perbedaan suku, bangsa, agama, budaya, dan warna kulit itu merupakan hukum alam yang niscaya. Jadi, perbedaan dari suku, budaya, bangsa itu merupakan ketetapan dari Allah yang merupakan hukum alam. Nah, sebenarnya tujuan dari perbedaan ini, tujuannya itu adalah agar manusia ini saling mengenal atau lita'arofu, saling menghargai dan bekerja sama, bukan untuk saling terpecah belah. Jadi keragaman ini merupakan kekayaan yang harus dikelola dengan toleransi, dengan saling menghargai, menghormati. Jadi tidak boleh sampai terpecah belah. Nah, ada juga firman Allah itu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal secara baik. Sungguh yang termulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling takwa kepadanya. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Allah Maha teliti. Jadi Allah itu berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat bahwa Allah telah menciptakan manusia baik laki-laki dan perempuan, dan Allah juga menjadikan kita itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu untuk saling mengenal dan saling menghormati. Jadi kita diciptakan untuk saling mengenal, itu harus saling menghormati dan menghargai. Jangan mengenal saja untuk tidak menghargai, itu tidak boleh. Kita juga harus bersikap saling menyayangi dan sopan santun. Baiklah, selanjutnya ini bagaimana sikap terbaik dalam keragaman dan perbedaan. Nah, bagaimana sikap kita seharusnya? Nah, saling menghargai dan menghormati yang dikenal dengan toleransi ini bisa diwujudkan dengan yang pertama, itu memberikan kebebasan kepada orang lain. Artinya kita itu tidak boleh mengganggu orang lain yang berbeda agama maupun sama agamanya dalam menjalankan ibadah sesuai agamanya. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang berbeda agama itu ingin ibadah, kita jangan menghalanginya, kita jangan mengganggunya, karena kita harus memberikan kebebasan. Yang kedua itu mengakui hak setiap individu. Jadi setiap orang itu memiliki hak yang sama, termasuk dalam memilih dan menjalankan agama. Jadi kalau mereka memilih agama selain dari Islam, itu kita tidak boleh untuk mencaci mereka. Itu tidak boleh, kita harus saling menghargai karena mereka juga memiliki hak. Yang ketiga itu menghormati keyakinan orang lain. Jadi, ketika ada orang yang berbeda agama, itu kita tidak boleh mengejek atau merendahkan agama yang berbeda dari kita. Kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Dan yang terakhir, yang keempat, itu adalah saling mengerti. Jadi kita itu harus berusaha memahami perbedaan dan hidup rukun meskipun berbeda agama. Kita harus menjaga keharmonisan di dalam masyarakat walaupun kita berbeda agama. Nah, anak-anak sekalian, toleransi itu ada juga batasannya. Jadi saling menghormati atau toleransi antar umat beragama itu juga ada batasannya. Toleransi jangan sampai mengorbankan prinsip-prinsip keyakinan atau akidah kita. Jadi ada suatu kisah. Jadi suatu hari kaum musyrik Mekah itu menawarkan cara damai kepada Nabi Muhammad SAW.
mereka usul agar Nabi Muhammad SAW itu bersama umatnya mengikuti keyakinannya mereka, dan mereka pun akan mengikuti keyakinan umat Islam. Jadi umat Islam ini harus mengikuti keyakinan umat non-Islam, dan umat non-Islam ini nanti akan mengikuti keyakinan umat Islam. Dan kamu menyembah Tuhan kami setahun. Kalau agamamu benar, kami mendapat keuntungan karena kami juga menyembah Tuhanmu. Dan jika agama kami yang benar, kamu juga memperoleh keuntungannya. Dan kita tidak boleh seperti ini. Kita tidak boleh mencoba-coba ikut keyakinan mereka, dan mereka juga tidak boleh mencampuri keyakinan kita. Ini sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kita harus yakin terhadap keyakinan agama kita. Jadi kita tidak boleh seperti itu, tetapi kita boleh menghormati, menghargai, dan saling menyayangi. Tidak boleh sampai terpecah belah. Nah, sekalian, di sini ibu akan membagi kalian kelompok, dan setiap kelompok itu nanti akan membahas mengenai makna dari keragaman atau sunatullah. Yang kedua itu menuliskan mengenai sikap baik dari video yang sudah dilihat tadi. Dan nanti setiap kelompok akan maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Baik anak-anak semua, dapat disimpulkan dari pembelajaran tadi bahwa perbedaan itu bukanlah suatu penghalang, tetapi itu merupakan suatu jembatan untuk kita bisa saling mengenal, saling menghormati, dan hidup rukun bersama sebagai teman dan sesama. Baik, mungkin inilah materi yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.